Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik UMP dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat walafiat dan semakin produktif. Sobat baik UMP yang berbudaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif pada Ramadan 1443 Hijriah ini menyapa Anda semuanya melalui UMP Podcast Ramadan. Dalam podcast ini kita akan ngobrol santai seputar agama Islam, cerita, hikmah, dan ibroh kehidupan. Nah, podcast ini akan disiarkan di TVmu dan channel UMP TV YouTube. Ramadan tentu saja kita ingin senantiasa beribadah dan tetap produktif ya, selalu semangat, gak pernah loyo, gak pernah capek, ya begitu. Nah, maka dari itu kita menghadirkan pembicara kita yang akan membahas tentang bagaimana kita menyambut dan menjalani ibadah Ramadan dengan senantiasa sehat dan juga senantiasa produktif. Tamu kita yang pertama yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau yaitu Dr. Jebul Suroso, Magister Keperawatan. Kita sapa dulu ya tamu kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah baik Us. Baik, lama gak jumpa. Kita ketemu di meja podcast nih Pak. Alhamdulillah. Hampir 1 tahun dan kita bertemu lagi di suasana yang sangat baik. Tentunya kita gak ketemu karena Bapak sangat sibuk ya. Gimana kabar kampus Pak? Ya Alhamdulillah. Kalau sibuk saya kira semua warga UMP disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Alhamdulillah kampus UMP semakin hidup juga. Di sesi Ramadan juga tidak ada perubahan yang menuju ke penurunan produktivitas, bahkan semakin sibuk. Karena proses pembelajaran kita arahkan ke semakin banyak yang offline, artinya aktivitas di kampus juga semakin banyak. Insya Allah ini akan menjadi penyemangat dan kita semakin sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, berarti kalau dilihat dari aktivitas yang seperti itu, kita harus tetap produktif bekerja ya Pak ya. Di samping kan Ramadan itu kan bulan yang paling banyak banget diberi kesempatan nih. Kita alhamdulillah dapat anugerah lagi dari Allah, nikmat kesehatan. Kita ketemu lagi di Ramadan yang sekarang nih Pak. Alhamdulillah. Produktif kerja harus ya. Betul. Produktif ibadah wajib. Harus. Tapi gimana tuh Pak kalau produktif yang seperti itu di kampus kita? Jadi kira-kira UMP nih mau ngapain aja sih selama Ramadan ini biar ya ibadahnya nggak ketinggalan tapi kerja tetap oke gitu loh Pak. Oke. Saya akan jelaskan Us ya. Tapi saya akan menyapa teman-teman sobat baik. Oh iya, saya belum mempersilahkan Pak Rektor untuk menyapa sobat baik. Silakan Pak. Baik sobat baik UMP yang tergabung di channel YouTube dan juga pemirsa di TVmu. Dan juga yang menonton pada saluran-saluran yang mungkin sudah di-share lewat media sosial. Alhamdulillah saya sampaikan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana ibadah-ibadah sebelumnya di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, kami sangat berharap dan berdoa agar Ramadan kali ini punya value yang lebih. Teman-teman sekalian semakin produktif di dalam bekerja untuk kebutuhan dunia dan juga untuk akhirat. Ibadah juga demikian semakin dikuatkan. Mudah-mudahan kita semakin menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal. UMP ya Us ya. UMP. Insya Allah tadi disampaikan oleh Ustazah Istiana UMP baik. Budaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif untuk menuju visi kita, visi unggul modern Islami. Sangat kontekstual. Pada kesempatan kali ini UMP tentu hadir secara institusi di awal menyambut baik Ramadan. Kegembiraan kita munculkan, senang kita munculkan. Keluarga besar UMP ada sangu Ramadan. Sangu Ramadan. Jadi ada bekal untuk menjalani Alhamdulillah. Ya, ini adalah salah satu hal untuk bisa memupuk semangat dan menyenangkan keluarga besar seneng banget UMP. Pak, tahu-tahu ya dapat sangu. Betul, menjalani bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah amaliyah Ramadan tentu di bawah pembinaan dari lembaga dari LPPI, Kajian dan Pengamalan Islam. Di UMP banyak aktivitas yang dilakukan.
Antara lain ya ini podcast. Tadi diceritakan podcast UMP selama bulan Ramadan saya kira tidak hanya membahas masalah agama, tetapi juga agama dikorelasikan, dihubungkan dengan banyak hal. Dengan kesehatan, Betul. ekonomian, banyak hal, termasuk informasi-informasi tentang UMP. Karena ini kan saya kira menjadi konsumsi publik seluruh masyarakat Indonesia karena ditayangkan oleh TV-mu, maka itu juga akan kita berikan seperti itu. Amalia Ramadan tentu banyak, mulai dari kajian-kajian di Masjid Ahmad Dahlan maupun di Masjid At-Tajdid Kampus 2. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi pengetahuan para ustadz, para dosen, ustazah yang ada di UMP, baik melalui kajian langsung di masjid maupun melalui channel-channel radio dan televisi lokal. Itu tentu sangat penting. Berikutnya lagi adalah adanya Cafe Ramadan. Cafe Ramadan. Iya. Kemudian ada Baitul Arkom. Baitul Arkom Itikaf. Oke. Kemudian ada Pasar Ramadan di kampus UMP. Berarti nggak akan pernah sepi yang namanya kampus ya Pak? Insya Allah. Justru kita semarakan. Jadi semakin semarak kita menyambut Ramadan ini dengan banyak aktivitas bermanfaat secara peribadatan kepada Allah dan juga untuk sesama manusia kita harus ada manfaat. Habluminallah, habluminannasnya jalan semuanya. Kalau seperti itu ya Pak, ini kan padat sekali. Nggak cuma rektor berarti yang sibuk ya Pak. Tentu. Maksudnya, dengan setiap dengan semua tim atau katakanlah semua sivitas akademika di UMP sibuk, baik itu berperan aktif. Kalau Ustadz kan ngisi kajian, kita misalkan yang awam mendengarkan kajian seperti itu Pak ya. Nah, di samping itu tentunya kalau yang di rektorat gimana nih Pak? Iya, rektorat sedang sangat sibuk. Sangat sibuk juga. Dan kita tidak menurunkan ritme bekerja kita. UMP saat ini menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Nah ini mohon doanya. Segenap pemirsa saya kira yang sedang berpuasa di bulan Ramadan doanya insya Allah mustajab. Doakan agar kita UMP kami bisa menuju akreditasi unggul. Prosesnya panjang dan pekerjaannya kita akui memang cukup banyak dan ini harus kita kerjakan. Gitu kan. Di samping akreditasi internasional juga kita sedang dalam proses akreditasi internasional juga akreditasi perguruan tinggi. Ya, kemudian ada lagi penambahan program studi baru. Dan kita juga sedang menyambut calon-calon mahasiswa baru UMP. Oh iya, Saat sudah ini, masuk ke betul. gelombang ya Pak ya. Ya. Gelombang 1 sudah selesai sepertinya Betul. kemarin. Betul. Lanjut. Dan kita harus menyiapkan hal yang terbaik menyambut mereka. Saat ini kita siapkan 4.500 kursi untuk mahasiswa baru dari 48 program studi. Oke. Ya, guruan, agama Islam, ekonomi, kemudian kesehatan, baik itu farmasi, kedokteran, gitu kan. Kemudian ada psikologi, hukum. Nah, 11 fakultas termasuk pasca sarjana ada 7 program studi. Ini kita sedang kemas. Jadi kita tidak sedang menurunkan ritme kerja kita, justru kita semakin meningkatkan. Harapannya pelayanan kita kepada mahasiswa yang saat ini sedang proses pembelajaran juga mereka tidak libur dan juga untuk calon mahasiswa baru UMP itu kita layani dengan baik. Oke, itu produktivitas bekerja. Tapi tentunya bekerja itu ibadah juga ya Pak? Betul sekali. Jadi nanti ibadah di bulan Ramadan bukan dengan tidur ya Pak? Ya, ini juga sekalian mengingatkan ya. Satu sisi saya pribadi sebagai salah satu pegawai untuk senantiasa produktif, jangan lupa seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau sesibuk itu Pak, gimana cara mengimbanginya dengan ibadah Ramadan itu tadi? Kan kalau dalam Ramadan ala kampus tadi sudah disebutkan tuh banyak sekali program-programnya ya, dan programnya itu padat, full selama 1 bulan tadi itu. Baik yang untuk di dalam kampus juga target yang di luar kampus tadi itu ya Pak ya. Nah, dengan tingkat kesibukan yang seperti itu, membagi untuk ibadah yang dalam arti bukan ibadah bekerja, tapi ibadah misalkan salah satunya tilawah, tilawah Al-Quran, kemudian ibadah tarawih, agar nanti siang nggak terlalu capek, siap untuk ibadah lanjut ke malam, seperti itu Pak. Ya. Kira-kira gimana? Ya. Jadi memang dalam hal ini Ramadan ini di UMP kita betul-betul ingin menjadikan sebagai momen untuk kita belajar, lagi-lagi belajar tahunan. Setiap tahun kita melewati Ramadan
dan di tahun ini kita Ramadan lagi, maka harapannya kualitas kita semakin bagus. Betul sekali, kita harus imbang di sini. Ada istirahat, ada bekerja, dan lebih banyak lagi adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, kita umat muslim yang profesional itu sebenarnya adalah memenuhi karakteristik umat muslim yang sebenarnya. Kan seperti itu, profesional di dalam kita bekerja. Tentu harus diimbangi itu. Biar kerja kita produktif, hasilnya juga bagus, maka saya punya tips singkat. Nah, yang tips ala rektor. ya, yang pertama kita harus senang menyambut Ramadan. Senang menyambut Ramadan, tidak menjadi beban. Oke. Sehingga segala sesuatu yang nanti datang, lapar, haus, itu adalah bagian yang kita anggap sebagai seninya orang berpuasa. Jadi nggak ada ngeluh-ngeluh lah ya. Aduh, kayaknya lapar banget nih gitu. Aduh, kerjaan lagi banyak, mana perut perih gitu, nggak ada ya Pak ya. Jam-jam segini kan enaknya kan ada GoFood, ada hantaran makanan gitu ya. Brunch begitu Pak, sebelum lunch ya. Nah, inilah seninya pada saat ini kita justru menikmati yang orang lain pada menikmati itu dengan terpaksa. Gitu kan, karena mereka itu betul-betul lapar, tidak punya uang untuk makan. Nah, kita diminta untuk seperti itu, senang. Yang kedua, kita harus menciptakan badan kita harus sehat, fisik kita harus sehat. Itu bisa dipenuhi dengan konsumsi makan tentu harus yang baik. Baik itu bukan berarti banyak berlebihan, tidak. Justru secukupnya, kandungan gizinya bagus. Kandungan gizi bagus juga tidak harus mahal. Ya, saya kira keluarga besar UMP dan teman-teman sekalian harus mengupayakan itu. Aktivitas tetap harus ada olahraga. Iya. Olahraganya ya ringan, gitu kan. Nah, ringan beratnya sangat bergantung kepada masing-masing, gitu kan. Kalau kita barangkali yang standar jalan kaki pada sholat subuh, mungkin 1000 langkah barangkali gitu kan, itu saya kira cukup akan membuat kita itu tidak lemes gitu kan di awal hari dan juga di siang. Jadi tetap energik gitu. Tetap energik. Coba praktekkan itu. Saya kira dua aspek, senang, kemudian makanan biar sehat, dan juga olahraga. Olahraga tadi ya, itu. Dari aspek fisik seperti itu. Itu untuk menunjang beribadah ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tinggal yang waktunya tadi itu Pak. Kira-kira kalau Bapak sendiri ya untuk mengimbangi tadi itu waktu-waktu untuk tilawah, Bapak paling seneng nih ngambil waktu untuk baca Al-Qur'an kapan? Secara rutin gitu. Kalau di bulan Ramadan. Ya. Kalau di hari biasa saya ba'da subuh sama ba'da maghrib. Oke. Paling enak, betul. Nah, di bulan Ramadan saya punya kebiasaan sebelum sahur juga ba'da subuh. Oh, berarti sebelum makan sahur maksudnya sebelum Pak? Makan sahur, sebelum ya. makan sahur. Jadi sampai kemudian nanti sahur, subuh baca, kemudian baru jalan. Oke. Ya, sehingga udara sudah terang, tidak terlalu dingin, nah kita jalan. Nggak haus ya Pak? Enggak. Saya orang desa zaman saya kecil dulu itu habis sahur itu lari-lari gitu kan. Oh, gitu. Iya, enggak. Iya. Jadi justru kalau kita itu melakukan olahraga yang ringan begitu, pengalaman saya tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini juga bisa menjalani dan lebih baik. Itu badan kita menjadi lebih fresh begitu, lebih bugar lah, staminanya lebih terjaga. Ya. Dan nggak ngantuk gitu. Nggak ngantuk. Apalagi di kantor. Ya. Ya, kerjaan banyak. Betul. Ya. Nah, bagi teman-teman sekalian warga UMP begitu kan, kami juga pandu mereka. Jadi aktivitas kerjanya di bulan Ramadan ini kita setting untuk berangkatnya memang pukul 7 sudah harus berada di kantor dan pulangnya adalah pukul 14, kecuali hari Jumat kita awalkan lebih sedikit. Ya, artinya dengan pengurangan waktu sekitar 1 jam satu jam di akhir ya Pak ya, di siang akhir, ya. Betul, produktivitas harus muncul. Pelayanan kepada yang kita layani itu harus ada. Ini juga bagian dari kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan ibadah menjelang berbuka puasa. Saya kira juga menyiapkan masakan Pak. Karena berbuka itu kan juga rangkaian peribadatan bagus kan, menyiapkan makanan, menyiapkan berbagi dengan orang, begitu kan? Oh iya, betul Pak. Iya, tapi saya sudah saran ini. Gimana Pak? Untuk keluarga besar kampus, upayakan kalau tidak perlu masak besar, nggak usah masak.
karena ada pasar Ramadan. Ah, Kita kumpulkan pelaku UMKM khususnya makanan sekitar kampus. Kampus dibuka untuk berarti jualan jajan makanan. lah ya. Ya, Tapi yang makanan padat ada juga nggak Pak tuh nanti? pengalaman tahun lalu ada. Ada ya. Makanan, lauknya, dan ini bagian dari mensejahterakan diri kita warga kampus untuk tidak perlu terlalu repot dan juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kampus. Bayangkan itu kalau setiap kampus bisa seperti itu dan kami UMP melakukan yang seperti itu, nanti akan banyak pelaku-pelaku usaha khususnya di bidang makanan yang akan tersupport. Apalagi kondisi sekarang kan pemulihan belum 100% dari pandemi. betul. Seperti itu. Ya. Oke, berarti nggak usah sibuk-sibuk menghabiskan waktu untuk masak-masak. Yang simpel-simpel aja, malah lebih bagus itu ke UMP, silaturahmi, ketemu banyak teman itu nanti sapa-sapa di pasar Ramadan ya Pak. Meramaikan juga dengan UMKM yang Iya. Dan kalau membuka stand itu ya. Kalau keluarganya ada 3 orang, jangan beli 3, beli 5, beli 6, bagikan kepada tetangga. Betul Iya Pak. kan? Nah, karena ini memang saat yang tepat kita itu untuk mengasah sensitivitas kita untuk bisa saling berbagi dengan tetangga dengan yang lain. Saya kira begitu. Masya Allah, lengkap-lengkip ini kelihatannya nih kalau dilihat dari itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Pak, tadi kan katanya makan itu harus yang sehat juga nih. Yeah. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan tentang olahraga pagi supaya badan tetap energi, fresh gitu. Nah, kalau sahurnya boleh nggak sih kami tahu nih sahur rektor yang paling sehat itu yang kayak apa? Saya itu orangnya nggak aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kita pikir yang praktis. Cuma memang di kami pada saat sahur itu, saya pikir makanannya juga standar. Nasi ya, saya penggemar nasi bukan roti begitu kan. Sayur juga seperlunya memang ada sayur. Tapi keluarga kami termasuk penggemar protein. Oh, jadi proteinnya banyak gitu Pak? Proteinnya kita penuhi ya kadang lewat telur atau kalau tidak tahu tempe itu mesti ya. Tahu tempe itu mesti, kemudian yang berikutnya adalah daging. Biasanya memang ada. Kami punya anak yang kalau nggak makan daging kayaknya seperti tidak ada lauk. Ya. Saya kira tidak mesti yang seperti ini yang terbaik, tetapi setidaknya saya praktekkan mengkonsumsi yang begitu tidak cepat lapar begitu. Dan kami tidak maksimalkan untuk makan terlalu kenyang itu tidak. Enggak ya. Tidak. Lebih banyak makan ketika berbuka atau pas sahur, Pak? Kalau ditimbang-timbang nih. Saya kira lazimnya habis buka ya. Habis buka lebih habis banyak. Buka itu ya. Saya nggak mau bohong, memang pada saat habis buka itu keinginan untuk makannya itu tinggi. Tapi pada saat buka juga kami tidak langsung biasanya. Oh. Ya, ada minuman, kemudian jajan pembuka, habis itu kemudian sholat maghrib, habis itu juga berbuka. Nah, kalau ini saya kira sesuatu yang saya berharap teman-teman dan kami sekeluarga juga mempraktekkan itu. Sehingga harapannya secara bertahap perut kita yang tadi siang itu baru, siang hari ini kita itu baru kosong, secara bertahap terisi. Dan jangan lupa kalau saya rumusnya adalah kalau buka itu mesti air putih dulu. Air putih hangat, dan saya menghindari air dingin. Air es. Jadi air putih hangat. Nggak selalu harus manis gitu ya Pak ya, minuman manis enggak ya? Kalaupun manis berarti yang hangat. Berarti makan untuk membatalkan puasa dulu, minum, setelah itu sambil jeda untuk sholat maghrib, sambil menyiapkan pencernaan kita untuk menerima makanan lagi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi biar kita juga nggak terlalu membabi buta tuh makannya nanti. Iya, habis makan langsung tidur nanti kalau nggak jadi berangkat tarawih ya Pak ya. Iya, oke, itu termasuk salah satu tips sehat juga ya Pak ya. Satu lagi Pak, Bapak berarti di UMP sudah mengabdi berapa tahun ya Pak? Berarti di UMP ini tahun ke-22. 22. Ya. Berarti sebentar lagi dapat silver ya Pak, 25. Amin, mudah-mudahan panjang umur, sehat ya. Selama amin ya robbal alamin. Selama 22 tahun di UMP kurang lebih mengalami Ramadan itu 21 sampai 22 Ramadan ya Pak ya. Kira-kira dari sekian banyak Ramadan itu yang paling berkesan Ramadan di UMP buat Bapak itu yang mana tuh? Yang kayak apa?
Ya Ramadan yang ke-22. Yang ke-22, kenapa Iya, itu Pak? Iya, karena kita bisa podcast dengan Ustazah. Bisa aja Bapak nih. Ramadan ke-22 ini Ustazah, acara seperti ini kita bisa berbagi dengan masyarakat Indonesia, dengan keluarga besar UMP, bisa berbagi secara santai, rileks. Ini menurut saya suatu hal yang membuat energi kita semakin besar dan kita lupa bahwa kita itu lapar dan dahaga. Ini kan penting. Iya betul. Tentunya ada banyaklah pengalaman kita menjalani bulan puasa di masa-masa dulu itu kan. Ya saya kira banyak hal, tapi saya kira ya inilah yang menyenangkan gitu. Paling menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillahirobbilalamin. 22 yang paling menyenangkan. Semoga Ramadan berikutnya lebih menyenangkan lagi, lebih menyenangkan lagi. Jadi senantiasa membawa kesan-kesan ya tertentu ya Pak ya. Ya. Apalagi ketika di bulan Ramadan kita bisa sampaikan UMP ini loh, gitu kan? Ya, alhamdulillah dengan ridho Allah, dukungan segenap keluarga besar UMP, capaian-capaian kita semakin baik. Pelayanan kita kepada masyarakat semakin baik. Animo pendaftar ke UMP juga nanti semakin banyak. Amin. Pertumbuhan program studi juga bagus. Ya. Kemarin baru kita umumkan di awal Ramadan bahwa kita ada penambahan 1 program studi, bisnis digital. Bisnis digital. Iya. Ini akan mewadahi nanti Di Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Dan juga kemarin baru saja kita sampaikan di Fakultas Sastra yang berubah menjadi Fakultas Budaya dan Ilmu Komunikasi. Budaya dan Ilmu Komunikasi. Bakal nambah prodi lagi nih berarti. Iya dong, kita akan nambah prodi. Dan harapannya adalah semakin banyak prodi tetapi kita terukur insya Allah dan quality tetap kita jaga. Kemarin lembaga kita, 2 lembaga itu berhasil disertifikasi internasional. Alhamdulillah. Ya, tahun ini alhamdulillah kita sedang proses untuk akreditasi internasional 5 program studi. Ya, program studi kita itu 25% itu sudah unggul A, sisanya baik sekali B, dan program studi yang baru berdiri akan segera diakreditasi. Sehingga yang bertanya tentang bagaimana quality UMP, alhamdulillah insya Allah dari sisi pengakuan internasional, dari pengakuan BAN PT ini yang sedang akan kita siapkan, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Yang lain apa Pak Rektor? Alhamdulillah Ramadan ini kita tidak berhenti bangun. Bangun apa lagi Pak? Oh iya, yang pertama adalah pusat pembelajaran untuk mahasiswa. Diperuntukkan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah kita bangun gedung 4 lantai. Masya Allah. Berarti nggak ada istilah entar dulu lah lagi Ramadan gitu? Oh tidak. Nggak ada ya? Tidak. Masjid atau tajdid mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan juga bisa dipakai dan itu kapasitasnya untuk 3.000. Di kampus 2 di kampus 2. Suparjo Rustam itu. Iya. Jadi nanti yang mau pada mudik, ya ini kan mudik diperbolehkan nih sama Presiden nih, iya kan? Itu di jalur mudik kan ya Pak ya? Di jalur mudik dan sedang kita siapkan untuk menjadi rest area mudik di situ. Berarti itu termasuk khidbah untuk umat ya? Insya Allah yang sedang mudik Ramadan, Masya Allah. Jadi yang dari Jakarta kemudian akan menuju ke Jawa melalui Purwokerto, silakan. Masjidnya besar, insya Allah menjadi masjid yang terbesar itu di Purwokerto dan sekitarnya. Saya merinding ini. Semoga terwujud ya Pak ya cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Rektor, sepertinya kesibukan akan tetap berjalan. Nggak ada istilah entar dulu lah lagi Ramadan, entar aja habis Ramadan, habis Syawal, nggak ada. Produktivitas harus senantiasa meningkat ya. Kesibukan akan terus berjalan dan ibadahnya itu ya Pak ya. Berarti mungkin kalau saya titip untuk sobat baik, jangan lupa ketika sesibuk apapun, bekerja melakukan apapun, awali dengan bismillah. Jadi nanti apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Niatkan itu untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan umat Islam ya Pak ya. Betul. Dan kesejahteraan kita semuanya sebagai umat Islam. Itu mungkin ya Bapak. Terima kasih atas sharing sessionnya ya Bapak. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ustazah, saya boleh closing, saya sampaikan. Silakan, untuk sobat baik UMP yang menyimak melalui TV-mu, artinya se-Indonesia atau bahkan siaran ini bisa diterima dimanapun. Keluarga besar UMP melalui channel UMP TV. Kami atas nama pimpinan UMP menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah ini menjadikan kita untuk semakin beriman dan bertakwa. Amin.
Saya mengajak juga teman-teman untuk mari semakin produktif. Produktif bekerja dengan niat untuk ibadah, produktif untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, produktif juga kita untuk bisa berbagi dengan sesama. Dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto insya Allah akan berkomitmen terus membangun bangsa ini, UMP untuk Indonesia, meningkatkan pendidikan bangsa. Jadi kami juga mengundang anak-anak bangsa datang ke UMP dan saya sampaikan di bulan Ramadan 1 juta rupiah bisa menjadi mahasiswa UMP. Amin. Ya. Demikian berkah untuk kita semua, Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik Bapak, itu saja dan kita akhiri podcast kita. Sobat Baik, sampai berjumpa lagi di UMP Podcast Ramadan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.